Lah alah yo aku lagi nih. Alhamdulillah aku sapa iki? Lho untukmu ya. Lah untung kan yo kena dipapras ukur-ukur kok iso. Aku ora gimana sing dijal. Aura aku kan swarga, jelek kowe rada elek petenge marai. Bapakku pernah duit 1 juta. Bapakku duit 30 miliar. Mirip Provina, kok bisa sih? Bapakku pernah duit 1 juta. Bapakku duit 30 miliar. Bapakku duit 1 triliun. Oke, jumpa lagi teman-teman. Banyak yang bertanya berkaitan dengan orang tua Mas Yun. Dan ini salah satu sepilan wajah dari ibu Mas Yun, teman. Masih cukup muda kalau dilihat. Tapi yang menarik adalah yang selama ini terekspos itu kebanyakan nenek dan kakek dari Mas Yun, teman. Sedangkan orang tua kandung Mas Yun jarang sekali. Seperti memang sejak awal Mas Yun sengaja untuk tidak begitu terbuka berkaitan dengan orang tuanya. Cuman Mas Yun hanya dengan Ridho saja yang sering tampil di publik, teman. Inilah menariknya Mas Yun. Sebagai konten kreator, Mas Yun menurut saya sangat terbuka, teman. Dan mengizinkan teman-teman untuk berkunjung ke rumahnya Mas Yun. Sebenarnya itu bukan rumahnya Mas Yun sih, rumah mbahnya Mas Yun. Dan di sisi lain Mas Yun juga bisa menjaga privasi keluarga. Ibu dan ayahnya Mas Yun memang tidak banyak terekspos di media sosial, teman. Itu menariknya. Satu sisi sebagai konten kreator memang memiliki ide, memiliki gagasan, dan cara-cara unik untuk membangun branding di media sosial. Tapi di sisi lain tetap menjaga apa yang harus menjadi privasi keluarga, teman-teman. Nah, inilah yang terkadang tidak dipahami oleh kita-kita, teman-teman sobat ngarit. Kita hanya berasumsi bahwa oke lah, Mas Yun ya memang begitu. Kita tidak melihat dari dua sisi, antara Mas Yun sebagai konten kreator dan Mas Yun sebagai pribadi, teman-teman. Ketika kita merasa termotivasi dengan apa yang ditampilkan Mas Yun, terhibur dengan gurauan-gurauan Mas Yun, candaan-candaan Mas Yun, itu satu sisi yang sangat positif. Tetapi terkadang kita ingin lebih dari itu. Kita berusaha untuk mencampuri urusan privasi Mas Yun. Ya salah satunya masalah percintaan, selain masalah keluarga. Tapi ya saya akui sampai hari ini memang Mas Yun terlihat masih konsisten dengan apa yang selama ini sudah dilakukan, teman. Sebagai konten kreator, sebagai motivator, Mas Yun tetap pada jalurnya. Sedangkan masalah berkaitan privasi orang tua, beliau memang masih konsisten, teman. Bagaimanapun keadaan keluarga Mas Yun itu bagian lain yang mungkin tidak seharusnya kita campuri, teman-teman. Triliun. Bapakku pernah ini 1.500 miliar. Bapakku pernah jadi Ultraman. Bapakku pernah jadi Power Ranger. Masih bisa ku dapatkan.
Rapat anniversary 1 tahun Kopdar Akbar Sobat Ngarit Jabodetabek. Keluarga besar Sobat Ngarit Jabodetabek tetap semangat terus, sedulurku. Nah, inilah sebenarnya teman yang menjadi salah satu bukti bahwa Sobat Ngarit masih tetap eksis, teman-teman. Sobat Ngarit masih tetap ada. Bukan hanya di Jakarta, yang terbaru teman-teman di Tuban, di Lampung, Riau, Medan, dan bahkan bulan September kalau tidak Oktober itu, teman-teman kita yang di Yogyakarta, itu kopdar pertama mereka. Karena memang Sobat Ngarit Yogyakarta itu belum lama terbentuk, teman. Duh, aku kesel polo kowe penting iki polo nang Pak Asam Binandutan alhamdulillah. Disuwani Gue masih selebritis iki mau. Alhamdulillah. Kumpul sesuk oleh barokah. ngalap berkah Mas Yun. Kowe iki sing kata-kata nih, Dok. Wis ya Allah. Semoga aku dan kamu cepat dipertemukan di ujung waktu yang akan datang. Iya. Semoga cintaku dan cintamu tetap abadi seperti bulan dan bintang yang ada di langit. Duh, aku kesel polo kowe penting iki polo nang Pak Asam Binandutan alhamdulillah. Disuwani selebritis iki mau. Alhamdulillah. Amre anune iki kudu iki ya Mas yo. Susah senang dilakoni bebarengan tanpa terpikirkan akhirnya bubaran. Yuk. Hatiku loro biar bawal Maaci muah ing wayahun Ridho adalah spesies langka dan dilindungi. Wah, dilindungi oleh negara Pak iki adine. Yo. Aduh. Susah senang dilakoni bebarengan. Kacau. Captionnya ini gitu udah bener dong, biar nggak redup harus pansos sama Mas Yun. Aduh, memang hal sepele apapun yang dilakukan Ridho itu menarik perhatian teman-teman, karena dengan spontan, dengan keluguannya memang itu yang menarik untuk teman-teman semua. Ayo, nanti be. Betul lah. Orang gajah. Orang. Nanti yo. Terus. Dari artis itu orang kok. Nanti kan. Nyeweni. Dengene kan aura aku asis. Tidak. Lah, lagani. Alhamdulillah aku sopo. Ganteng adie. Lah untungnya dia kena dipapras ukur-ukur. Aku ora gimana sih. Kacau. Aura aku kan swarga, jelek kowe rada elek petenge malah. Aura aku swarga malah. Aduh Ridho. Heeh. Wah. Sungkem karo Mas Yun do apa? Telek sikil mambut letok kok. Perkenalkan, aku adalah korban dari orang yang bermuka lugu tapi hatinya kayak asu. Nah, ini sebuah video yang cukup menarik untuk saya, teman-teman. Sebuah jokes dari Mas Roni itu diarahkan ke Mas Iyun oleh sebagian, ya mungkin teman-teman yang kurang suka dengan Mas Iyun ataupun dengan Sobat Ngarit, teman-teman. Bisa kita lihat dari komentar-komentarnya ini.
Yang dimaksud temennya sendiri pasti pada tahu siapa yang lugu. Mungkin hubungannya udah retak. Sekarang Roni udah redup. Kalau berani jelaskan siapa yang Anda maksud, Mas. Iyun yang dimaksud. Iyun kan lugu. Apa yang diucapkan sama yang mengucapkan. Mungkin sama dengan yang mengucapkan maksudnya. Kayak gini jadi ketua, apa udah nggak ada orang lain? Ketawa baca komen-komennya, arahnya pada ke Mas Iyun semua, padahal ini video lama. Ini video lama, teman. Jangan banyak beropini, kan orang yang berinteraksi dengan Mas Roni banyak. Kita positif thinking aja sama mereka yang sudah berusaha membesarkan Sobat Ngarit. Dikasih jabatan ketua pada saat Sobat Ngarit sedang kisruh. Yang lugu pergi dengan santai bikin rumah baru. Dan Roni tertipu. Ucapan adalah cermin kepribadian yang sebenarnya. Gini teman. Kalau kita lihat, ini VT dibuat oleh Cah Sangean itu tanggal 15 bulan Juli yang lalu. Tetapi kalau kita lihat dari jam tangan, kemudian kumisnya Mas Roni, wajahnya Mas Roni, bisa kita bedakan dengan yang sekarang, teman-teman. Sekarang Mas Roni lebih gemuk. Dan ini video sebelum bulan 7. Entah bulan apa, yang jelas ini video lama, teman. Nah, dan saya rasa kakak yang membuat VT ini pun tidak bermaksud mengarahkan apa yang dibuat dengan seseorang yang banyak dikait-kaitkan dengan yang ada di komentar, teman, yaitu Mas Iyun. Karena apa? Di belakang videonya Mas Roni ini, itu dia buat fotonya sendiri, teman. Mungkin maksudnya adalah menyindir sahabat atau siapapun dari pemilik akun ini, teman. Arahnya bukan Mas Iyun. Tapi itulah, giringan-giringan opini seperti ini yang terkadang memang masih banyak yang percaya, teman. Padahal konteksnya sangat berbeda. Arahnya sangat berbeda. Yang jelas video ini dibuat Mas Roni belum tentu arahnya ke Mas Iyun. Karena kita tahu sampai akhir-akhir ini pun hubungan Mas Iyun, Mas Roni, Papi Tom, Anas itu tetap baik-baik saja. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika Papi Tom membuat klarifikasi atau tanggapan berkaitan dengan Sobat Ngarit yang beberapa hari yang lalu, itu pun masih menyebut bahwa antara Mas Iyun, Mas Roni, Anas, Papi Tom itu masih sering berkomunikasi, teman. Tapi itulah, namanya juga orang tidak suka hal sekecil apapun yang sebenarnya tidak ada hubungannya, itu akan selalu dihubung-hubungkan. Nah, disinilah kita harus bijak, teman. Melihat segala sesuatunya jangan hanya sekilas, tetapi kita pelajari, kita lihat baik-baik. Kita cermati, apakah arahnya memang ke seseorang atau bukan. Ini konteksnya apa? Ini kapan dibuat?
Harus sedetil dan sejeli itu, teman. Tujuannya apa? Biar kita tidak salah berpersepsi, tidak salah berpendapat. Karena ketika kita mengamini atau membenarkan sesuatu yang sebenarnya itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sama saja kita membodohi diri sendiri, teman. Gua jangan mendo anjir. Terus dibawa ke KUA. Udah disemak-semak ngapain ke KUA? Bisa aja di semak-semak lagi makan. Ya, betul. Piknik mungkin. Makan terus habis itu Kalau aku sih taunya di semak-semak itu lagi belajar. betul. Atau kerja mungkin bisa juga. ada yang orang belajar berpelukan kan. Pelukan itu terharu. Terharu karena terus terharu baca mantra ngapain? Iya, terharu karena belajar Kayaknya kita sama. pesugihan deh. Oh iya kan? Oh iya bener di semak-semak lagi ngarit, bener. Jangan ini ya, jangan kacang lupa kulit ya. Ngarit kita. Suah. Iya kan ngarit itunya kan lebat lagi. Ya record sih. Maksudnya rumput di semak-semak. Apa Pina rumput yang lebat itu apa? Iya, aku nggak tahu. Iya nih malah jadi kena roasting mulu kalau bertiga parah. Milih di semak-semak apa milih di pinggir kali? Bang Zak. Pilih tetap di sampingnya. Samping yang maha kuasa. Belajar guys, di semak-semak kita belajar. Iya belajar toh kan. Apa ini? Ini apa? Belajar jadi yang terbaik gitu loh maksudnya. Ini ngapain ya teman-teman? lagi. Aduh. Mbak semua tali gojek. Nah berarti tali gojek. Mereka suka banget pembahasan yang kayak gini-gini tuh pada komen. Suka banget. Agendakan BS. Tapi lagi Darat bos. apa katanya Cua? Mereka suka banget kalau pembahasannya yang kayak gitu-gitu. Kalau tempat aku pada wes angel gitu. Itu waras. Sini dong. Terus kali goci dong. Yang kayak tadi lo gini lo Pina. Ayo. Takut di-record aja. Mau apa sih? Iku. Ya. Kayak tadi. Kayak monyet. Biarin si Pina yang joget lah. Capek. Absen main. Terus angel. Besok beli jaranan. Jaranan tuh apa? Kuda lumping tah? Jaranan, coba lagu jaranan gitu. Takut aja. Emang dia tuh pemain ini ya? Mirip Provina, kok bisa sih?